wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan juga akhwat yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam karunia dan nikmat, sehingga dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang mutaba'ah kepadanya sampai dengan hari kiamat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya pertama-tama saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh panitia dan juga seluruh takmir masjid yang telah menyelenggarakan kajian pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan kajian kita di malam ini dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu amal soleh yang akan kita jumpai nanti pahalanya tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hari ini. Salah satunya adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat sehat. Karena memang kita sekarang berada di dalam kondisi yang kita lihat akhir-akhir ini banyak sekali saudara kita yang dimana mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit. Telah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu paman beliau yang bernama Al-Abbas. Datang Al-Abbas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, allimni syai'an ad'u bihi ilallah." Wahai Rasul, ajarkan kepadaku satu perkara yang dimana perkara tersebut saya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya ammi, salillah al-afiyah." Wahai pamanku, mintalah engkau kepada Allah al-afiyah, kesehatan. Kemudian di lain kesempatan beliau datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, alimni syai'an ad'u bihi ilallah." Wahai Rasul, ajarkan kepadaku satu perkara
yang dimana perkara tersebut saya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, ya ammi salillah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai pamanku, mintalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala al-afiyah, keselamatan, kesehatan di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini merupakan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Yang dimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kemudian nikmat waktu luang, kemudian nikmat panjang umur, maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menggunakan apa yang telah Allah titipkan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala 'anil na'im, terhadap nikmat. Karena seluruh nikmat yang kita peroleh, yang kita dapatkan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu nikmat yang engkau rasakan kecuali itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap nikmat itu adalah amanah. Dan amanah itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, yang dimana hadis ini adalah hadis yang dirasakan berat oleh para sahabat, hadis yang sangat ditakutkan oleh para sahabat, di mana ketika Rasulullah SAW beliau berkhutbah di hadapan para sahabat, kemudian beliau bersabda, la tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama kata Rasul, an umrihi fi ma'afna. Dia akan ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Ternyata umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahkan kepada kita, nikmat panjang umur, justru ini akan menjadi amanah yang sangat besar yang kita akan minta pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua kata Rasul, wa an syababihi fi ma'ablah. Masa muda dulu, tatkala dia masih muda, digunakan untuk apa? Karena banyak sekali sebagian daripada manusia, atau mungkin terkhusus sebagian daripada kaum muslimin, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya nikmat tatkala dia masih memiliki kekuatan masa muda, tapi mereka menghabiskan masa mudanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan menghabiskan masa mudanya untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wa an ilmihi ma ta'amila fihi. Dia akan ditanya tentang ilmu, apa yang telah diamalkan dari ilmu tersebut. Nah, inilah kewajiban kita tatkala kita mengetahui tentang satu ilmu, maka ilmu itu wajib kita untuk mengamalkannya. Kemudian yang keempat kata Rasul, wa an malihi min aina kasaba wa fima anfaqa. Dia pun akan ditanya tentang hartanya, diperoleh dengan cara apa dan dihabiskan dengan cara apa. Di mana harta ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan ditanya 2 perkara di dalam masalah harta. Yang pertama adalah bagaimana cara mendapatkan harta tersebut. Apakah tatkala mendapatkan harta tersebut dengan cara yang halal, dengan cara jujur, atau tatkala mendapatkan harta tersebut didapatkan dengan cara yang haram, menzalimi orang, menipu orang, mengambil hak orang. Tatkala dia sebagai seorang pedagang, maka dia menjual barang dagangannya dengan cara curang, atau dengan perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat Islam, maka itu semua akan diminta nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bima anfaqa. Kemudian harta tersebut diinfakkan untuk apa?
Karena ada sebagian daripada manusia, tatkala mereka memiliki harta, tapi mungkin hartanya diperoleh dengan cara yang halal, akan tapi penggunaan harta tersebut tidak sesuai dengan fungsinya. Hartanya digunakan untuk foya-foya, hartanya digunakan untuk berzina, untuk minum khamr, atau untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka awas, ini akan diminta nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini merupakan nikmat yang sangat besar. Yang dimana tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Al-Abbas radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana seharusnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang diajarkan oleh Rasul bahwa Al-Abbas itu kalau meminta, mintalah keselamatan. Mintalah kesehatan kepada Allah di dunia dan juga di akhirat. Nah, tapi Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keselamatan kita nanti di akhirat ini yang jauh lebih penting daripada keselamatan seseorang di dunia. Dalam artian seperti ini. Kalau orang itu tatkala di dunia dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian, maka bersabar. Karena tidaklah ada satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba kecuali akan menghapuskan dosa-dosanya dan juga akan mengangkat derajatnya. Nah, tetapi yang paling penting adalah keselamatan kita nanti di hari kiamat. Tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan salah satu daripada tujuan seluruh umat Islam. Kalau kita bertanya kepada diri kita, apa sih cita-cita kita? Ya mungkin umat Islam akan menjawab, cita-cita saya bahagia di dunia dan selamat di akhirat, kan itu ya. Kemudian cita-cita terbesarnya apa? Ingin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian tatkala kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, kita pun masih memiliki cita-cita yang lain. Apa cita-citanya, Pak? Ingin melihat wajah Allah. Kemudian yang lain, ingin menjadi pendamping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Dan itu yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diminta oleh sahabat yang mulia Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Dan ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, di mana Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Kuntu habitu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada suatu malam saya menginap di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya yang menyiapkan keperluan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya yang mengambilkan air wudu untuk beliau. Kemudian kalau Rasul butuh apa-apa, saya yang melayaninya. Kemudian Rasul datang kepada Rabi'ah bin Ka'ab. Rasul bertanya, "Ya Rabi'ah, sal masyita." Wahai Rabi'ah, mintalah apa yang kau inginkan. Mintalah apa yang kau inginkan. Bisa dibayangkan, Pak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya pertanyaan itu dilemparkan kepada kita hari ini, seandainya ada seseorang yang kita benar-benar mengetahui bahwa doa orang tersebut pasti dijawab oleh Allah, orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para wali, orang-orang saleh. Kemudian kita tatkala datang kepada mereka, kemudian mereka mengatakan, "Apa yang ingin saya doakan untukmu?" Mungkin jawaban kita akan berbeda. Mungkin ada sebagian manusia mengatakan, "Tolong doakan supaya saya jadi orang kaya. Tolong doakan saya supaya saya jadi orang yang paling banyak, paling luas sawahnya, paling luas tanahnya, paling tinggi kedudukannya." Atau mungkin bapak-bapak tatkala ditanya, "Tolong dong doakan saya
biar bisa kawin lagi. Kan gitu ya. Tapi lihat bagaimana Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Wahai Rabi'ah, sal ma syi'ta." Wahai Rabi'ah, minta apa saja yang kau inginkan, bebas. Kemudian Rabi'ah mengatakan, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasul, sesungguhnya saya meminta kepadamu supaya saya bisa menjadi pendampingmu nanti di surga. Kemudian Rasul bertanya lagi, "Al-ghairu dzalik?" Wahai Rabi'ah, ada lagi yang lain? Kata Rabi'ah, "Buatlah, cukup Rasul, cukup itu. Saya tidak butuh lagi yang lain. Yang penting saya bisa mendampingimu nanti di surga." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud." Wahai Rabi'ah, bantu aku supaya apa yang kau inginkan dapat tercapai dengan cara engkau memperbanyak sujud. Dengan cara memperbanyak sujud. Para ulama telah menyebutkan yang dimaksud iktsar sujud yang as-shalah. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud adalah dengan cara memperbanyak salat. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Rabi'ah. Karena memang yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak dapat memberikan manfaat dan madarat kecuali tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berhak memasukkan seseorang ke dalam surga dan yang berhak menjadikan orang tersebut menjadi pendamping Rasulullah SAW di surga itu murni kehendak dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul memberikan solusi kepada Rabi'ah, kalau engkau ingin menjadi pendampingku di surga, perbanyaklah engkau melaksanakan sholat. Nah, ini merupakan sebab yang paling nyata yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun tentunya kita hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang hidup di akhir zaman, yang dimana jarak antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ribuan tahun. Kita tidak pernah melihat Rasul. Kita tidak pernah ikut berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah duduk di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana Rasul membacakan hadis, melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an. Karena ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi bersamaan dengannya, ternyata besar sekali kemungkinan selama kita menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun masih bisa untuk menjadi pendamping Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah yang subhanallah sangat menyentuh apabila kita membaca kisah tersebut. Lihat nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat An-Nisa ayat 69. Silakan untuk nanti bisa membaca di dalam kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azim yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Atau Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya juga beliau menyebutkan tentang asbab atau sebab turunnya ayat yang mulia ini. Di mana ada salah satu sahabat. Sahabat ini bernama Thawban radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Thawban ini dulunya adalah seorang budak, yang dimana beliau adalah budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dimerdekakan oleh Nabi. Maka setelah dimerdekakan oleh Nabi, maka beliau menjadi seorang yang merdeka. Dan beliau adalah termasuk sahabat
sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, melebihi kecintaan terhadap dirinya, melebihi kecintaan terhadap keluarga, anak dan istrinya. Dan beliau selalu menjadi sahabat yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam kemanapun Rasul pergi. Bahkan dikatakan di dalam riwayat Thawban ini tidak kuat menahan kerinduan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya satu hari. Pokoknya setiap hari harus berjumpa dengan Rasul. Akan tapi pada suatu hari, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berada di Masjid Nabawi, kemudian Rasul melihat, sahabatnya melihat, ternyata Thawban radhiyallahu ta'ala tidak terlihat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, "Aina Thawban? Di mana Thawban?" Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, Thawban sudah beberapa hari tidak datang ke sini. Sepertinya dia sakit." Maka mendengar jawaban itu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beliau langsung bergegas menuju rumahnya Thawban yang ketika itu tinggal di kota Madinah. Berangkatlah Rasul ke rumahnya. Setelah di rumahnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Thawban dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dikatakan bahwa badan Thawban sudah mulai mengurus, kemudian wajahnya juga agak sedikit menguning, seolah-olah dia itu menderita penyakit lipat menguning. Ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Thawban, apa yang menyebabkan engkau seperti ini? Penyakit apa yang telah menimpa engkau?" Maka lihatlah bagaimana jawaban Thawban radhiyallahu ta'ala, di mana Thawban mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya seperti ini bukan dengan sebab penyakit, akan tetapi saya seperti ini karena saya tidak kuat menahan kerinduan ingin berjumpa denganmu." Rasul pun menjawab, "Wahai Thawban, bukankah setiap hari engkau bisa melihatku? Bukankah setiap hari engkau dapat berjumpa denganku?" Kata Thawban, "Betul, wahai Rasul. Tapi saya teringat bahwa suatu hari nanti Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mewafatkanmu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkanmu ke dalam surga yang paling tinggi bersama para nabi dan para rasul yang lain. Akan tapi nanti tatkala aku sudah meninggal, kemudian aku dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka aku pun masuk surga tapi surganya tidak dapat sama denganmu, derajatnya di bawah. Maka nanti aku sadar tatkala di surga tidak dapat lagi bisa melihatmu dan berjumpa denganmu." Pernah nggak Pak kita kepikiran sampai di situ? Kayaknya kita masih jauh, gitu ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang dikatakan oleh Thawban, beliau pun tidak dapat berkata apa-apa. Beliau hanya terdiam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril yang Allah abadikan di dalam surat An-Nisa ayat ke-69, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul," barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada mereka daripada para nabi, para orang-orang yang jujur, siddiqin, syuhada, dan orang-orang salih. Fa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah pendamping yang paling baik. Lihat Pak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyebutkan siapa yang taat kepada Allah,
siapa yang taat kepada Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Kemudian wasiddiqin, yaitu orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Kemudian wassalihin, dan orang-orang saleh. Kemudian Allah menyebutkan di penghujung daripada ayat ini, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah teman yang paling baik, pendamping yang paling baik. Kemudian tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima ayat yang mulia ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung memanggil Thauban. Kemudian dibacakan ayat yang mulia ini, maka Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau sangat berbahagia. Maka dikatakan tidak ada hal yang paling bahagia untuk Thauban kecuali hal itu. Beliau langsung memeluk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nanti di akhirat para sahabat terutama Thauban masih bisa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan posisinya pun merupakan posisi yang sangat dekat, menjadi tetangga Rasul. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang meskipun tentunya ya kita hari ini ya umat yang jauh tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mungkin banyak di antara kita yang masih tahu, tidak mengetahui bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam secara lengkap, bagaimana postur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sarankan seperti ini. Kalau antum ingin mengetahui tentang bagaimana akhlak Rasul, fisik Rasul, kemudian warna kulitnya seperti apa, tingginya bagaimana, ada salah satu kitab yang sangat bagus. Saya sarankan ya kalau antum mau mengkaji, silakan kaji kitab itu. Ada salah satu kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Imam Abu Isa Tirmidzi, Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, di mana beliau mengumpulkan hadis-hadis dengan sangat lengkap dari A sampai Z tentang bagaimana kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau beri judul kitabnya Asy-Syama'il Muhammadiyah, artinya kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bukunya sudah ada dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia, bisa dibaca. Di sana subhanallah dijelaskan tentang bagaimana mata Rasul, bagaimana alisnya Rasul, bagaimana bentuk hidungnya Rasul, bagaimana warna kulitnya Rasul, bagaimana rambutnya Rasul, bagaimana jenggotnya Rasul, disebutkan semuanya lengkap. Bahkan pada siapa yang membaca kitab itu seolah-olah dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan matanya. Manusia terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini, Nabi yang paling rahmat terhadap umatnya. Di saat Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada seluruh para nabi dan para rasul, di mana Rasul menyebutkan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi di mana mereka masing-masing memiliki doa yang pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala doa itu ditawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul meminta kepada Allah supaya doa itu nanti akan dipanjatkan oleh Rasul tatkala di hari kiamat. Nah, inilah yang dinamakan dengan syafa'atul ummah, di mana doa Rasul diperuntukkan untuk seluruh umatnya, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam umat Islam ini dinamakan sebagai ummatun marhumah, umat yang paling dicintai oleh Allah, umat yang paling dikasihi oleh Allah, umat yang paling diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di dalam surga, umat ini merupakan umat yang pertama kali masuk ke dalam surga. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kalian adalah umat yang terakhir, tapi nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendahulukan kalian. Meskipun kita di dunia ini merupakan umat yang terakhir, akan tapi nanti di akhirat kita menjadi umat yang paling pertama dihisab, diputuskan urusan kita, dimasukkan ke dalam surga. Maka yang pertama kali masuk daripada umat seluruh nabi dan rasul adalah umatnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam ayat yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab kalau kita ingin bersama Rasul nanti di surga, maka wajib bagi kita untuk menempuh sebab. Karena setiap sesuatu, baik orang itu mau masuk ke dalam surga, baik orang itu mau sukses dunia dan akhirat, baik orang tersebut ingin yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka, maka pasti Allah Subhanahu wa taala meletakkan sebab. Meskipun terkadang ada orang yang ingin sukses, meskipun terkadang ada orang yang mengatakan saya ingin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di surga, akan tapi sebab yang Allah telah letakkan dia tidak pernah tahu.